Halo, ketemu lagi dengan Guru Venon. Kali ini kita akan membahas irisan kerucut, yaitu hiperbola. Sebelumnya kita udah bahas parabola, kita udah bahas elips, sekarang hiperbola. Jadi apa itu hiperbola? Langsung aja ya. Definisi dan unsur hiperbola. Nah, ini hiperbolanya. Nah, hiperbola itu mirip elips, tetapi jarak titik ke fokus dibagi jarak titik ke direktrix. Kalau elips kan kurang dari 1. Kalau hiperbola harus lebih dari 1. Nah, ini contohnya ini. Jadi titik x, y diukur jaraknya dari fokus itu selalu lebih panjang dibanding jaraknya ke direktrix. Tapi rasionya konstan. Jadi rasio jarak ke fokus dibagi jarak ke direktrix konstan untuk semua titik yang di sini nih, kurva yang sebelah kiri ini. Nah, tapi dengan satu direktrix ini kita juga bisa menghasilkan ini kurva yang sebelah kanan yang sama persis kembar. Gitu dengan menggunakan direktrix yang ini aja. Jadi titik-titik di sini juga memenuhi kalau berdasarkan terhadap direktrix yang ini, direktrix kiri, ini juga akan sama gitu loh rasionya. Nah, makanya sebenarnya cukup satu direktrix menghasilkan dua kurva. Nah, di gambar satu lagi direktrix ini karena simetris untuk menggambarkan simetrisnya aja. Kita gambar dua direktrix. Sebenarnya satu direktrix cukup untuk kurva hiperbola ya. Sama juga elips. Elips juga harusnya satu direktrix cukup untuk membuat elips. Tapi di gambar dua kenapa? Karena simetris gitu. Jadi kita bisa pakai direktrix yang manapun untuk membentuk elips yang bersangkutan atau hiperbola yang bersangkutan. Nah, sekarang ini ukuran-ukurannya ya. Ini ada fokus pertama, fokus kedua. Ukuran-ukurannya ini namanya setengah transverse axis. Nih, dari pusat ke puncak ini adalah setengah transverse axis namanya. Kalau dari puncak ke puncak transverse axis, setengahnya ya dari pusat ke puncak. Nah, gitu ya. Kemudian B ini adalah setengah dari conjugate axis. Kalau conjugate axis aslinya panjangnya dari atas sini sampai bawah sini. Tapi setengahnya, ini setengah dari conjugate axis itu kita lambangkan B. Gitu ya. Nah, ini asimtot nih. Asimtot itu adalah titik yang disinggung oleh hiperbola tapi di titik tak hingga. Jadi hiperbola ini akan terus mendekati asimtot tapi tidak pernah menyentuh gitu. Kita akan terus didekati oleh hiperbola tapi tidak pernah menyentuh. Nah, ini asimtot ada dua. Asimtot yang ini gradiennya plus B per A ya. B per A, gradiennya kan delta Y per delta X B per A. Kalau yang asimtot yang ini yang miring ke kiri, gradiennya negatif B per A gitu ya. Jadi ginilah hiperbola. Sekarang kita masuk ke rumusnya. Nah, ini untuk hiperbola yang pusatnya di H, K. Nih, kalau hiperbolanya horizontal, ini setengah transverse aksisnya A-nya ini kita letakkan di bawah X. Jadi X min H kuadrat per A kuadrat ditambah Y min K kuadrat per, nah sebelum B kuadrat, kalau elips kan nggak ada minnya, kalau hiperbola ada minnya, ada min B kuadrat. Nah setiap di depan B kuadrat itu ada minnya kalau hiperbola, sama dengan 1, atau enaknya gini aja. Tapi kalau saya lebih seneng yang kiri. Nah gradien asimtotnya kalau yang hiperbola horizontal plus minus B per A. Nah kalau hiperbolanya vertikal, X min H kuadrat per negatif B kuadrat. Nah kalau vertikal, A-nya ini kita letakkan di bawah Y. Nah gitu ya, Y min K kuadrat per A kuadrat ditambah X min H kuadrat per negatif B kuadrat. Setiap ada B kuadrat depannya min, gitu kalau hiperbola. Atau kita ubah seperti ini, yang di kanan. Tapi saya lebih suka ini karena lebih gampang dihafal. Nah gradien asimtotnya tinggal dibalik aja. Kalau yang tadinya B per A, ini plus minus A per B gitu. Nah garis singgung bergradien M. Untuk garis hiperbola horizontal ini rumusnya Y min K sama dengan M X min H plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Kalau yang hiperbola vertikal Y min K sama dengan M X min H plus minus akar A kuadrat min B kuadrat M kuadrat. Mirip elips kan? Mirip sekali dengan elips, tapi bedanya yang membedakan adalah tanda minus. Nah, ini tanda minus. Kalau ada garis singgung pada suatu titik pada hiperbola, kita pakai trik bagi adil. Sama dengan kasus pada elips ya. Kita kalau suatu titik pada irisan kerucut dan kita ingin mencari garis singgung yang melewati titik pada irisan kerucut, kita bisa menggunakan langsung trik bagi adil. Nah, sekarang saya kasih contoh soal supaya lebih memahami.
Oke, ini contoh soal ya. Pada hiperbola x min 1 kuadrat per 6 kurangi y kuadrat per 8 sama dengan 0, tentukan koordinat titik puncak, koordinat titik fokus, eksentrisitas, persamaan asimtot, dan persamaan garis singgung yang melewati titik 2, negatif 2. Nah, langsung jawab aja. Nah, ini kan kita lihat dulu hiperbolanya nih. Nah, hiperbolanya kita lihat dulu sebentar. Nah, nih hiperbolanya kita lihat dulu. Nah, hiperbolanya ini kan horizontal. Tahu dari mana? Karena B-nya ini negatifnya di Y. Nah, B kuadratnya kan ini. B kuadratnya di bawah Y. Sementara A kuadratnya yang ini, yang nggak ada minusnya. A kuadratnya di bawah X. Jadi horizontal. Nah, kita ketemu jarak puncak ke pusatnya kan A. Dari persamaan ini A kuadrat sama dengan 6. Jadi A sama dengan akar 6. Jadi titik puncaknya sama dengan pusat. Pusatnya kan 1,0 dari sini. Dari sini kelihatan puncaknya 1, pusatnya 1,0 ya. 1,0 yang ditranslasikan kanan ke kiri sejauh akar 6. Jadinya plus minus akar 6 0. Ini persamaan matriksnya. Jadi lebih enak nih pakai matriks. Sama dengan 1 plus minus akar 6 0. Atau kalau dikoordinatkan, koordinat titiknya 1 tambah akar 6,0 dan titik 1 dikurang akar 6,0. Gitu ya. Kemudian koordinat titik fokus yang B. Kita cari dulu C. Nah, C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ini bedanya hiperbola dan elips. Kalau elips, C itu sama dengan akar A kuadrat min B kuadrat. Tapi kalau hiperbola enggak. C sama dengan akar A kuadrat min plus B kuadrat. Tambah kalau hiperbola. Jadi sama dengan akar 6 tambah 8 sama dengan akar 14. Titik fokusnya berarti pusatnya 1,0 yang ditranslasikan kanan ke kiri sejauh C. Sejauh akar 14. Jadi plus minus akar 14 0. Sama dengan 1 plus minus akar 14 0. Atau kalau kita jadikan koordinat 1 tambah akar 14,0 dan 1 dikurang akar 14,0. Nah gitu ya. Eksentrisitas. Nah kan C sama dengan AE ini rumusnya. Sama mau hiperbola mau elips sama. C-nya ketemu kan tadi akar 14, A-nya akar 6, E. Jadi E-nya sama dengan akar 7/3 atau akar dari 14 dibagi 6. Selalu lebih dari 1. Ini 7/3 kan lebih dari 1. Nah, yang D persamaan asimtot. Nah, hiperbolanya kan horizontal nih. Sehingga gradien asimtotnya adalah ini. Plus minus B per A. Kita cari dulu. Plus minus B-nya akar 8 ya. A-nya akar 6. Jadi akar 8 per 6. Sama dengan plus minus akar 4/3. Sama dengan kita sederhanakan plus minus 2/3 akar 3 ya. Nah kemudian asimtot itu melewati pusatnya hiperbola atau 1,0 pusatnya kan. Sehingga persamaannya ya tinggal gini. Delta Y atau Y kurang 0 sama dengan gradiennya plus minus 2/3 akar 3. Delta X, X min 1 ya X min 1. Atau kita uraikan asimtot satunya Y sama dengan 2/3 akar 3 X kurang 2/3 akar 3. Dan asimtot keduanya dari sini diambil yang minus. Y sama dengan minus 2/3 akar 3X tambah 2/3 akar 3 gitu. Nah sekarang persamaan garis singgung yang melewati titik 2, negatif 2 yang E ya. Kita di halaman berikutnya aja. Oke, sekarang tinggal yang E ya. Persamaan garis singgung yang melewati titik 2, negatif 2. Nah nih persamaan garis singgung itu pasti berbentuk ini. Y tambah 2 sama dengan MX min 2. Kenapa? Ya karena ini melewati titik 2, negatif 2 dengan gradien M. Jadi delta Y-nya Y min negatif 2 sama dengan Y tambah 2 sama dengan M X kurang 2. Nah atau kita sederhanakan jadi Y sama dengan MX kurang 2M kurang 2. Ya udah ini Y sama dengan MX kurang 2M kurang 2. Kita anggap ini persamaan 1. Nah kemudian kita juga tahu bahwa garis singgung itu adalah garis singgung hiperbola kan. Karena menyinggung hiperbola, jadi garis singgung itu juga pasti berbentuk ini. Berbentuk rumus. Y min K sama dengan MX min H plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Ini rumus garis singgung hiperbola yang horizontal ya. Nah kita masukkan Y min K nya berapa? Y ya, Y min K nya Y. X min H nya X min 1. Nah Y sama dengan M X min 1 plus minus akar A nya berapa? A kuadratnya 6, B kuadratnya 8, jadi 6M kuadrat kurang 8. Nah titik 2, negatif 2 ini
dilewati oleh garis ini. Jadi titik ini bisa substitusikan ke sini, ke garis ini. Nah, jadi menghasilkan, nah ini kan karena melewati titik 2, -2, maka persamaan di atas menjadi ini. Titik 2, -2 nya disubstitusikan menjadi -2 ya sama dengan M 2-1 plus minus akar 6M kuadrat kurang 8. Nah, ini masukin aja nilai X-nya 2, Y-nya -2, masukin ke sini jadinya ini. Nah, kemudian dapatlah -2 kurang M sama dengan plus minus akar 6M kuadrat kurang 8. Nah, kita anggap persamaan 2 ini. Nah, kita udah punya persamaan 1, persamaan 2. Dari persamaan 2 nanti kita ketemu nilai M. Nilai gradien garis singgungnya. Setelah ketemu nilai M, kita substitusikan ke yang pertama, ketemu gradien persamaan garis singgungnya. Nah, untuk menyelesaikan persamaan 2, ini kita kuadratkan kedua ruas. Nah, jadi 4 tambah 4M tambah M kuadrat sama dengan 6M kuadrat kurang 8 ya. Kita tata ulang menjadi 5M kuadrat kurang 4M kurang 12 sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat bisa difaktorkan ya. 1,1/5, 5M tambah 6, 5M min 10 sama dengan 0. Ketemulah M-nya sama dengan -6/5 atau M sama dengan 2. Udah tinggal substitusikan ke persamaan 1. Ya, jadi persamaan garis singgung pertamanya ini Y sama dengan 2X min 4 min 2. Ini pakai M sama dengan 2. Atau Y sama dengan 2X min 6. Nah, garis singgung kedua, kita pakai M yang -6/5. Substitusikan ke persamaan 1. Jadi Y sama dengan -6/5X ditambah 12/5 min 2. Atau 5Y sama dengan -6X tambah 12 kurang 10. Atau sederhana lagi, 5Y tambah 6X min 2 sama dengan 0. Nah, ini ketemulah. Ini garis singgung pertama, garis singgung keduanya yang melewati titik 2, -2. Nah, gitu selesai. Hiperbola mah gampang ya. Oke, terima kasih. Gitu hiperbola kurang lebihnya. Semoga bisa dimengerti. Kalau nggak bisa dimengerti atau belum ya coba diulang-ulang videonya atau membaca buku gitu. Jadi video ini kalau belum jelas ya kalian baca buku lah. Mungkin ada keterbatasan saya yang menjelaskan kurang jelas atau gimana, tapi ya semoga bisa dimengerti. Sampai jumpa di video Guru Venon yang selanjutnya. Bye bye.